Gemblengnya aman, Masnya. Aman semua. Malam ini ada di tahapan apa? Patrap Samadhi mijil Totolangga. Panjenengan mijil Sampurno. Lah kalau panjenengan mijil Totolangga. Jenengan anyar nembe dugi. Saking pundi? Tanjung Bintang. Anak Tanjung Bintang. Bukan Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan Kepulauan Riau. Tanjung Bintang Laut Selatan. Itu beda ya apa? Beda apa di laut gitu, nyebrang laut? Iya, udah lewat Merak Bakauheni. Enggak, maksudnya dari Lampungnya. Itu justru dekat kotanya. Malah dekat kota. Bukan pulau sendiri. Bukan. Kok namanya Tanjung? Iya. Ada Tanjung Bintang. Terus ada apa gitu. Biasanya Tanjung itu kan pulau sendiri. Iya. Seperti Tanjung Pinang itu kan pulau sendiri. Iya. Itu Tanjung palsu itu. Lah, kecamatan itu. Lah ya wong di daratan namanya Tanjung. Tanjung itu mestinya misah. Sudah mulai suka menghafal jati diri apa belum? Udah mulai suka kan. Ya awal-awalnya sih kayak gregeten ngono ta. Awal-awalnya. Lambat laun akan berubah menjadi suka. Nanti dari suka itu berubah lagi nanti menjadi cinta. Nah, kalau sudah cinta sama jati dirinya sendiri, ya ini sudah mulai luar biasa di situ. Terus tentang titik-titik hotspot yang ada di dalam diri juga hafal. Sudah mulai dihafal. Dari titik hotspot cakra jantung, ya. Titik hotspot Kundalini Neng, titik hotspot cakra jantung, titik hotspot Kundalini Ning, Kundalini Nung, yang terakhir titik hotspot cakra kelamin. Nah itu organ vital itu. Organ inti tubuh kita yang menjadi vitalnya seluruh organ. Jadi seluruh organ tubuh kita itu vitalnya di 7 itu tadi. Lah 7 organ vital ini kalau ada salah satunya tidak bisa terkoneksi atau koneksinya terganggu, nah maka efeknya pada raga kita sakit. Jadinya penyakit, jadi penyakit pada raga kita. Kalau tidak bisa berhubungan atau hubungannya terganggu. Sebab karena itu ketika kita bersamadhi, berusahalah agar posisi tubuh kita itu lurus. Jadi tidak terganggu kan, dia bisa berhubungan dengan baik. Nah kalau tubuh kita melengkung, nah berarti di sini ada renggang kan, nah, mereka hubungannya bisa terganggu. Nah sebab itu semua pelaku meditasi itu badannya lurus. Karena apa? Karena pelaku meditasi itu mengambil upaya dari 7 titik cakra ini tadi. Jadi nggak ada orang meditasi melengkung gitu, nggak ada, pasti tegak semua. Nah, itu meditasi loh. Lah samadhi kan lebih tinggi dari meditasi. Masa melengkung? Oh, meditasi aja enggak, masa semedi melengkung? Nah itu.
Jadi kalau tubuh kita melengkung, maka secara spiritual samadhi itu kan mengaktifkan 7 cakra ini. Ya. Nah kalau meditasi itu menggunakan dayanya 7 cakra ini. Jadi 7 cakra ini dayanya itu digunakan, dimanfaatkan. Nah kalau semedi kan enggak. Kalau semedi itu mengaktifkan. Nah itu perbedaannya. Nah kalau tubuhnya tidak mendukung, itu pasti akan mempengaruhi, efeknya akan mempengaruhi raga kita. Tapi kalau tubuhnya mendukung, panjenengan punya penyakit apa aja bisa sembuh di situ. Punya penyakit apa saja bisa sembuh di situ. Kalau raganya mendukung. Nah terus nanti selesai samadhi itu fresh, lega, plong, ringan di badan, enak. Terus ketika bersamadhi sudah mulai bisa diam apa belum? Yang lain sudah, yang lain belum. Yang lain sudah, ada yang belum. Di luar patrap samadhi sudah mulai bisa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup apa belum? Nah, sudah mulai bisa. Yang lain diam. Yang lain bagaimana? Nah, sudah mulai bisa apa belum? Nah, sudah mulai bisa. Karena di dalam laku, entah itu laku murni menuju suci atau laku suci menuju kelanggengan. Nah itu endingnya ada di situ. Ending yang bisa mengklimakkan laku, nah di 2 hal itu. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah kalau panjenengan sudah ahli di 2 hal ini, apapun yang panjenengan lakukan itu klimaks. Apapun yang panjenengan pikirkan itu terjadi. Apapun yang panjenengan katakan itu kejadian. Nah, kalau panjenengan sudah ahli di 2 hal ini loh ya. Makanya selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan sedang melatih 2 hal ini aslinya. Aslinya yang sedang panjenengan latih itu 2 hal ini. Karena ini teknik kerja. Teknik praktek. Teknik praktek di lapangan kerja. Kalau di dalam istilah awamnya, ini caranya menggunakan arit, caranya menggunakan cangkul, caranya menggunakan pulpen. Nah itu, caranya itu 2 itu. Yeah. Jadi jenengan tidak sedang berlatih macam-macam. Aslinya panjenengan sedang melatih 2 hal saja. 2 hal ini. Pelatihan pertama yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Pelatihan kedua yaitu di luar patrap samadhi. Ketika seperti ini. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Itu latihannya panjenengan. Sampai panjenengan menjadi ahli. Nah, kalau panjenengan sudah ahli di 2 hal ini, sekali lagi yang saya katakan, tidak ada yang tidak bisa panjenengan lakukan. Yang panjenengan tidak bisa melakukan itu enggak ada. Kalau panjenengan sudah ahli di 2 hal ini. Nah, selama ini panjenengan kan boro-boro ahli, bisa aja enggak kan? Selama ini boro-boro ahli bisa aja enggak. Makanya panjenengan melakukan apa saja itu harus belajar dulu.
Melakukan apa saja panjenengan harus belajar dulu. Tanpa belajar ya panjenengan nggak akan pernah bisa. Itu karena apa? Bukan karena panjenengan nggak cerdas, bukan karena panjenengan nggak punya modal, bukan. Tapi karena panjenengan tidak ahli di dua hal ini loh. Di dua hal yang sudah saya bahas dari awal tadi. Itu endingnya di situ. Ending yang bisa menjadikan panjenengan bisa klimak di dalam laku adalah dua hal yang barusan saya katakan. mengambil perjalanan masa lalu, laku spiritual, hakikat hidup pribadi saya. Dulu yang menghentikan pengembaraan saya, yang menghentikan ketika saya berkelana, ketika saya bermusafir, wis morat mondar-mandir ora karuan. Itu adalah kerinduan saya sama yang namanya tenang. Jadi dulu ketika saya berkelana, mengembara, itu saya nggak pernah merasa tenang. Jadi rasanya tenang seperti apa itu saya nggak tahu. Yang ada hanya adigang, adigung, adiguno. Siapa berani melihat tinju? Apa lihat-lihat? Hanya seperti itu. Nambah ilmu lagi, kekhawatirannya tambah tinggi lagi. Nambah ilmu lagi, curiganya tambah lagi. Jadi nggak pernah tenang. Makanya kalau ada orang bercerita, wah, tempat ini tenang sekali ya. Jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, ada banyak kicau burung, wah tenangnya. Itu saya bingung, tenang itu apa sih? Tenang itu makanan apa? Saya enggak tahu. Karena saya enggak bisa membedakan kan. Enggak tahu rasanya, maka enggak bisa membedakan. Tenang itu seperti apa? Jadi saya tinggal di tengah hutan, tinggal di kota, tinggal di desa, tinggal di gua, sama saja. Enggak ada. Enggak tahu itu tenang itu seperti apa, enggak tahu. Ya, dari seringnya mendengar kata-kata tenang dari orang-orang ya sesama pengembara, sesama musafir itu kan diantaranya kan ada yang mencari ketenangan, ada yang mencari ada yang ingin tenang karena di rumah tidak tenang dan lain sebagainya. Ya saya jadi ikut-ikutan penasaran tenang itu apa sih? Seperti apa sih tenang itu? Apakah tenang itu karena tidak punya beban? Apakah tenang itu tidak punya masalah? Apakah tenang itu karena banyak harta? Ini saya tidak tahu. Lah akhirnya karena saya sering berpikir tentang tenang ini dan penasaran saya tinggi sekali mengetahui tenang itu apa dan seperti apa, akhirnya saya beralih. Masih tetap mengembara, tapi yang saya cari bukan ilmu lagi. Yang saya cari adalah tenang. Nah, tenang ini saya cari dengan cara berguru, tetap berguru saya. Seperti halnya ketika saya mencari ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, yang kuno-kuno, yang sudah langkah itu. Nah, sekarang berubah mencari tenang. Katanya setiap guru ada yang mengatakan kalau kamu harus tenang, kamu harus bisa bermeditasi. Seperti bentuk ibadahnya orang-orang Hindu, orang Buddha, itu kan meditasi. Saya pelajari, iya nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Semeraut pikiran, kacau. Ada yang
mengatakan kamu harus sembahyang. Ada lagi guru yang mengatakan kamu harus rajin ke tempat-tempat ibadah seperti masjid kalau kamu Islam. Kalau kamu Kristen ya kamu harus ke gereja. Kalau kamu Hindu ya harus ke pura, ke wihara. Tapi juga tetap tidak tenang. Semakin penasaran saya. Tenang ini ilmu apa sih tenang ini? Cek angele gitu loh. Begitu sulitnya saya mencari, kok cuma yang saya dapatkan cuma saran saja yang saya dapatkan. Prakteknya nggak ada. Ketika saran-saran itu saya praktekkan, ya saya tetap nggak dapat tenang itu, tetap nggak dapat. Sampai pada suatu ketika, ada seorang guru itu nggak bisa memberi saran kepada saya. Ketika saya minta, berikan saya ilmu tenang. Nah, saya kan nggak ngerti tenang, ngertinya tenang itu kan ilmu. Saya kepengen berguru tenang. Saya ingin belajar tenang. Maka ajari saya tentang ilmu tenang. Bingung itu gurunya. Ilmu kan bukan tenang. Tenang itu kan bukan ilmu. Terus saya gimana caranya mengajarkan? Katanya guru saya. Lama saling diam. Sayanya diam karena saya nggak paham kan tenang ini kan saya belum paham sama sekali. Nah guru saya juga nggak ngerti. Ilmu tenang itu nggak ngerti ya kan saya kan mintanya ilmu tenang kan nggak tahu. Nah guru saya yang saya todong, yang saya mau guru itu tadi juga nggak ngerti ilmu tenang itu nggak ngerti. Dia paham maksud saya itu paham, tapi karena saya nembungnya itu ilmu tenang lah, ini yang membuat dia keder itu di situ. Sampai di ujung pembicaraan sekarang gini saja, kamu nginep di rumah saya, katanya guru saya, kamu nginep di rumah saya. Karena niat saya datang ke situ untuk berguru, ya seneng tuh disuruh nginep di situ, ya kan, seneng. Setelah saya disuruh nginep di situ, karena masih siang, guru saya juga banyak kegiatan. Nah, akhirnya saya mencoba menanam jasa dengan cara menyapu halaman yang kotor dan lain sebagainya. Nah, setelah petang, saya ditunjukkan tempat untuk saya istirahat tidur. Di sini kamarmu. Nanti kalau kamu mau istirahat tidur, masuk saja di kamar ini dan silakan istirahat tidur. Nah, setelah menjelang malam, kemudian saya beranjak untuk istirahat tidur. Karena saya sudah tahu kamar saya langsung masuk ke dalam kamar. Oh, kamarnya keren. Wih, saya belum pernah melihat kamar tamu semewah itu. Pokoknya fasilitasnya itu mirip kamar hotel. Fasilitasnya itu mirip sekali sama kamar hotel. Kasurnya double 3, mantap dah. Terus ada toilet di dalam kamar, mantep bos pokoknya. Namun, ini ada namunnya ini. Di dalam kamar yang semewah itu, di plafon, apa itu namanya ya? Plafon ya, itu di atasnya itu namanya plafon. Tergantung berbagai macam jenis pusaka. Ada keris, ada tombak,
ada samurai, ada pedang, di plafon itu tadi. Lah posisinya gantung semua. Gantung ke bawah semua. Posisinya gantung. Nah kerisnya juga tanpa werangka. Keris telanjang, yo gantung semua. Nah itu. Lah terus lagi. Sepertinya kamar itu memang sudah dirancang itu. Sudah dirancang untuk saya. Nah, sudah dirancang untuk saya itu kamar. Lah terus tali yang mengikat tombak, yang mengikat keris, semuanya itu tadi kecil-kecil talinya itu. Kecil-kecil sekali talinya. Lah saya ini mewah sekali kamarnya. Saya begini di kasur itu ya, di kasur. Ini nek ono lindu, ada gempa bumi, mati saya. Ya, ayo ketimbangan, cep apa itu? Iki apa maksud? Ya. Apalagi kalau saya sampai tidur terlentang kan. Saya tidak tidur dalam keadaan duduk atau berdiri saja sudah pasti juk kondur. Nah, kalau ada gempa bumi atau ada angin atau apa toh? Talinya putus, nyeblok mengesor. Itu. Semalam suntuk saya nggak bisa tidur. Mikirin ini apa maksudnya, ini rencana apa ini. Itu. Keluar. Sudah sepi, udah pada tidur. Itu rumah pribadi seorang guru kan. Itu sepi. Mau itu ini, tuan rumahnya sudah pada tidur kan, nggak enak masuk kamar lagi. Sampai di kamar gelisah lagi. Ngantuk, tapi ngantuk sih. Akhirnya semalam suntuk saya nggak bisa tidur. Nggak tidur. Mikirin itu, ini rencana apa, ini maksudnya apa. Lawang saya datang ke situ untuk belajar tenang, kok malah diberi nggak tenang. Setelah pagi, saya langsung mandi, karena semalam suntuk nggak tidur kan, rasanya gimana gitu tuh. Nah, biar fresh saya mandi, ganti pakaian, terus keluar. Begitu saya membuka pintu kamar dan keluar dari kamar, nah guru saya sudah di ruang tamu, ngedep wedang sama cemilan sarapan pagi itu tadi. Nah mengetahui saya, terus saya dipersilakan duduk bersama untuk medang. Nah setelah medang, sambil medang itu bukan setelah medang. Sambil medang itu, nah guru saya itu bertanya, gimana? Tidurnya bisa nyenyak enggak? Saya pencap boro-boro nyenyak. Loh, mikirin giris apa yang ada di langit-langit kamar itu tadi, di plafon itu tadi. Enggak bisa tidur. Kenapa enggak bisa tidur? Kamar itu saya buat mewah khusus untuk panjenengan loh. Sia-sia dong saya menyediakan kamar mewah semewah itu untuk panjenengan kalau panjenengan enggak bisa tidur. Bagaimana saya bisa tidur, guru? Apa jenengan nggak tahu? Ya mungkin dirancang saka murid-murid liyane apa piye to? Wong di langit-langitnya itu. Waduh, itu kalau ada gempa bumi modar saya, guru. Dia itu sambil senyum ngomong gini. Itu jawaban dari pertanyaan kamu kemarin. Kamu pengen tenang kan? Iya. Dan saya datang ke sini untuk belajar tentang tenang itu tadi. Namun kenyataannya, kamu saya sediakan kamar segitu mewahnya, tapi kamu tetap tidak tenang. Iya, karena di atas itu banyak benda-benda bahaya yang rawan jatuh. Saya jawabnya gitu. Itulah kebahagiaan. Paham nggak jenengan? Itulah kebahagiaan.
Bagaimana kamu bisa bahagia? Bagaimana kamu bisa tenang? Bagaimana kamu bisa nyaman? Lawang kamu sibuk mikirin nanti yang belum tentu terjadi. Mikirin tadi yang sudah kelewat terjadi. Saking sibuknya otak kamu berpikir tentang tadi dan nanti, sampai-sampai kamu tidak bisa menikmati saat ini. Maka waktu yang sah bagimu adalah saat ini. Tadi itu sudah bukan milikmu. Nanti itu juga masih belum milikmu. Milikmu adalah saat ini. Selama kamu mikirin tadi, selama kamu mikirin nanti, dan kamu tidak bisa menikmati saat ini, maka selama itu kamu tidak akan bisa tenang. Selama itu kamu tidak akan bisa bahagia. Selama itu kamu tidak akan bisa nyaman. Karena kamu sibuk khawatir dengan masa lalu. Kamu sibuk takut dengan masa depan. Jadi semalam suntuk itu saya dikuasai masa depan. Semalam suntuk itu saya takut akan masa depan. Semalam suntuk itu saya khawatir tentang masa depan. Padahal semalam suntuk saya di kamar itu kan tidak ada satupun yang jatuh. Ya. Tapi karena saya khawatir, takut, akibatnya semalam suntuk saya tidak bisa tidur. Nah aslinya yang dialami oleh manusia awam ini kan situasi dan kondisi seperti ini. Ya? Takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Makanya sekaya apapun, semewah apapun, uangnya sebanyak apapun tidak bisa tenang. Karena apa? Karena dirinya selalu mengatakan jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Padahal nggak tahu itu jangan kangkung, jangan apa, nggak tahu. Nggak jelas, belum jelas itu. Tapi kan sudah jangan, jangan, jangan. Ya. Itu. Gitu nggak Mas? Coba kalau setiap orang bisa menikmati saat ini, tidak risau, tidak khawatir masa lalu, tidak risau, tidak khawatir, tidak takut masa depan. Maka dia bisa mensyukuri saat ini. Maka dia bisa menikmati saat ini. Dan ketika seseorang itu bisa mensyukuri, bisa menikmati, itulah ketenangan. Itulah kebahagiaan. Itulah kenyamanan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya tenang, nyaman, bahagia itu kan nggak ada kaitannya dengan harta benda, tahta, asmara, kan nggak ada kaitannya dengan situ. Ternyata tenang, nyaman, bahagia itu bebasnya diri kita dari hal-hal masa lalu dan bebasnya diri kita dari hal-hal masa depan atau masa mendatang. Ya.
dipikirkan ya cuman itu. Iya kan, dua hal itu kan, kalau bukan masa lalu, masa depan. Sampai lupa masa kini itu sudah masa saat ini lupa, saking sibuknya mikirin masa lalu sama masa depan. Dan kedua-duanya itu kan menakutkan semua, mengkhawatirkan semua. Makanya nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman, nggak bisa bahagia. Nah. Padahal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan belum tentu terjadi. Ya seperti pusaka-pusaka tajam yang digantung itu, semalam suntuk kan satu pun nggak ada yang jatuh. Kayak gitu. Nggih. Lah inilah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah di sini loh. Supaya panjenengan ndak sibuk, otaknya ndak sibuk berpikir tentang masa depan, hatinya tidak sibuk membatin tentang masa lalu. Sehingga panjenengan bisa menjadi diri panjenengan sendiri, bisa menyadari diri panjenengan sendiri pada saat di mana panjenengan itu asli panjenengan di situ, yaitu saat ini. Nah. Oke. Secara awam, praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sesungguhnya seperti yang barusan saya ceritakan tentang masa lalu saya itu tadi. Namun secara spiritual, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah yang terbaik dari semua bentuk komunikasi kita dengan alam semesta seisinya. Jadi dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, wahyu panca gaib kita itu bisa dengan mudah berkomunikasi dengan wahyu panca gaibnya makhluk-makhluk lain. Tanpa dibatasi fisik kita. Tanpa diganggu oleh fisik kita. Terus yang kedua, tentang diam. Saya juga mengambil dari kisah perjalanan masa lalu saya. Ketika saya laku spiritual hakikat hidup. Masih dalam proses pencarian. Dalam perjalanan pencarian, dulu saya itu orangnya nggak mudah percaya kalau belum mengalami sendiri, dan itu pun harus berulang kali. Kalau baru mengalami sendiri tapi hanya 1 kali 2 kali itu masih belum mantap. Jadi harus mengalami sendiri hingga berulang kali. Nah ini baru mantap. Baru mantap. Nah itu jeleknya saya dulu seperti itu. Ketika saya ingin mengenal Tuhan saya, ingin menyaksikan Tuhan saya. Kalau tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tentang Tuhan, wow. Udah terlalu banyak. Tapi yang belum adalah menyaksikan Tuhan dan
mengenal Tuhan. Karena saya pernah membaca sebuah ayat yang berbunyi, tidaklah sah amal ibadahmu jika belum ma'rifatullah, belum menyaksikan Tuhan. Nah, ayat ini yang memaksa saya harus menyaksikan Tuhan, saya harus kenal Tuhan yang saya sembah, yang saya puja-puji selama ini. Dalam prakteknya, ini semua agama yang disahkan oleh pemerintah, itu kan ada 5 ya. Nah, ini saya pelajari semua. Satu persatu saya kaji semua. Satu persatu saya pelajari semua. Jadi dari Islam pindah ke Kristen, dari Kristen kafir saya. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Bahkan ada banyak agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, keyakinan-keyakinan lain yang pemerintah negara tidak tahu. Jadi lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang diketahui oleh pemerintah dengan yang tidak diketahui oleh pemerintah. Ini jumlahnya lebih banyak yang tidak diketahui oleh pemerintah. Keyakinan ini, kepercayaan ini, agama, banyak sekali. Itu semuanya pernah saya pelajari. Ya tidak seluruhnya, tapi hampir semuanya pernah saya pelajari. Namun selama itu saya tidak bisa menyaksikan Tuhan. Apalagi kenal. Menyaksikan saja tidak. Setelah saya pusing dengan semua ajaran-ajaran itu tadi, pusing, yang sing bener sing di, sing tanggo sing di. Soalnya apa soalnya semuanya benar, nggak ada yang ajarannya nggak benar, itu nggak ada. Semua ajarannya baik. Ya, ketika saya mendalami Islam, ajarannya baik, ajarannya benar. Ketika saya mendalami Kristen, ajarannya baik, ajarannya benar. Ketika saya mendalami Buddha, Hindu, Konghucu, semua ajarannya baik, semua ajarannya benar. Begitu juga dengan keyakinan-keyakinan lain yang negara tidak mengetahui. Semuanya baik, semuanya benar. Nah, sing arep tak ngondi. Nah, tapi ketika saya mempelajari ini, saya praktekkan, saya tidak bisa menyaksikan Tuhan, apalagi mengenal. Ketika saya mempraktekkan yang ini, saya tetap tidak bisa menyaksikan Tuhan, apalagi mengenal. Satu persatu kan saya praktekkan. Ketika saya mempelajari Islam, berarti kan selama saya mempelajari Islam kan saya mempraktekkan Islam kan. Nah, karena tidak menjadikan saya menyaksikan Tuhan, mengenal Tuhan, akhirnya saya pindah agama lagi. Saya nggak peduli dianggap opo, saya nggak peduli. Pindah ke kiri. Semua seperti itu. Ini janjiannya Tuhan itu ada enggak sih jane? Itu sempat terbesit pemikiran-pemikiran seperti itu. Enggak, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Lah itu tadi buktinya itu tadi tuh. Ini jangan-jangan Tuhan nggak ada ini. Saking penasarannya lagi, belajar lagi ke sana. Oh, di sana ada keyakinan seperti ini, ada kepercayaan seperti ini, ada seperti ini. Itu juga agama sama dengan saya datangi. Tetap tidak bisa menjadikan saya bisa menyaksikan Tuhan, apalagi mengenal Tuhan. Nah, ini terakhir. Ini terakhir. Ini terjadi di sekitar lereng Gunung Rinjani, NTB sana. Di NTB. Di Nusa Tenggara Barat. Orang dari suku Lombok. Saya tertarik dengan sejarah. Awalnya saya tertarik dengan sejarah awal mulanya suku Lombok.
Itu sangat luar biasa. Orang Lombok itu sejarahnya sangat luar biasa sekali. Kalau panjenengan pengen tahu ya silahkan share di Google. Itu banyak. Ya artikel-artikel yang menceritakan tentang asal usul suku Lombok. Itu saya tertarik. Nah, makanya saya datang ke sana. Saya mencari orang Lombok asli. Tujuan saya. Karena saya udah capek nih sama yang namanya berusaha menyaksikan Tuhan dan mencari. Ini sudah capek itu. Lelah. Nah, saya tertarik secara itu, akhirnya saya datang ke sana dan mencari orang suku Lombok yang asli. Nah, saya mendapat informasi bahwa di lereng Gunung Renjani itu masih ada suku Lombok asli dan itu sudah sepuh sekali orangnya. Dan yang membuat saya tertarik, orangnya Sakti Mandraguna. Yang membuat saya tertarik untuk menemui beliau. Setelah saya datang ke sana dan bertemu dengan beliau, bener ternyata orangnya wis kempong perot. Sudah nggak punya daging, wis udah tua sekali, udah tua. Tapi telinganya masih normal, matanya masih normal, bicara juga masih normal. Singkat punya cerita, saya bertemu beliau, mengikrarkan diri untuk berguru kepada beliau. Nah, jawaban beliau sepele banget. Sepertinya kamu sudah nggak punya tempat. Kaget. Maksudnya, saya sudah suujon ini. Apa aku itu ditolak ning surga? Mulanya aku nggak bisa menyaksikan Tuhan kan, nggak bisa mengenal Tuhan. Apa saya sudah di-act gitu loh, ya di surga di neraka udah di-act. Lah ini jawabannya. Sepertinya kamu sudah nggak punya tempat. Melompong saya, tapi saya enggak mengatakan sesuatu, enggak mengatakan apa-apa. Saya cuma kaget gitu, delopong, kaget, bengong gitu ya, bengong. Nah, terus jarak beberapa saat kemudian beliau melanjutkan kata-kata. Kamu sudah keliling dunia. Raga kamu itu udah penuh, sudah enggak ada tempat untuk dimasuki pelajaran lain. Itu di raga kamu itu sudah nggak ada tempat karena udah penuh gitu loh, maksudnya dia. Orang ning kono nembe plong aku. Tapi saya masih punya satu keinginan lagi yang belum tercapai sampai sekarang, yaitu menyaksikan Tuhan dan mengenal Tuhan. Cuma itu tok. Kalau ini sudah saya sudah berhasil gitu ya. Saya dalam artian saya berhasil menyaksikan Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya sudah berhenti, tidak belajar lagi gitu. Kalau memang tubuh saya ini udah penuh ya, nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat kosong gitu ya untuk dimasuki sesuatu dari luar diri saya. Ya sudah saya berhenti. Yang penting yang satu ini saya bisa mengkajinya sampai berhasil. Kalau di dalam diri saya sudah nggak ada ruangan kosong, tolong ambil satu supaya ada ruangan toh. Nah ini buat ganti ini. sampai segitunya saya ngomong itu. Nah terus beliau menjelaskan, semua dan segalanya itu sudah ada pada diri kamu. Dan kamu sudah mempelajarinya. Saya membantah. Tapi saya belum bisa menyaksikan Tuhan saya. Apalagi kenal, menyaksikan Tuhan saya saja, saya belum bisa. Tapi kamu sudah melakukannya. Dia membantah berulang-ulang kali itu. Saya belum menyaksikan Tuhan saya, apalagi kenal. Tapi kamu sudah melakukannya. Terus dijawab ngono wae. Dijawab gitu terus dia. Tapi kamu sudah melakukannya. Iya, saya sudah melakukan, tapi saya tetap
belum bisa menyaksikan, kamu sudah melakukannya. Nah, jawaban beliau yang sama dan diulang-ulang itu berhenti ketika saya berkata, lah terus saya harus bagaimana? Nah, di sini baru dia tidak menimpangi saya dengan jawaban-jawaban yang sama. Lah terus saya harus bagaimana, guru? Sini, lebih dekat sama saya. Nah, terus saya mendekat ya, saya mendekat. Ketika kamu datang menemui saya, mengetuk pintu rumah saya, dan mengucapkan salam kepada saya sebagai tuan rumah. Coba praktekkan bagaimana. Dari awalnya itu dipraktekkan bagaimana. Lalu saya ceritakan. Setelah saya mendaki gunung, itu kan di lereng Gunung Rinjani ya. Pernah ke Gunung Rinjani belum? Sampean harus ke sana biar dapat surga. Nah, setelah mendaki gunung hampir setengah hari itu, saya mendaki gunungnya itu hampir setengah hari. Setelah saya mendaki gunung, saya melihat rumah panjenengan, ya bukan rumah, gubuk lah. Tapi banyak yang lain juga yang punya ada rumah-rumah di situ, kayak rumah adat gitu ya, rumah adat. Setelah saya menyaksikan ada rumah-rumah, saya ngomong bukan gubuk-gubuk, pernah meremehkan kalau saya ngomong gubuk. Setelah saya melihat ada beberapa rumah, nah itu saya terpancang pada satu rumah, yaitu rumah panjenengan. Kemudian saya menuju ke rumah panjenengan, mengetuk pintu, lalu mengucapkan salam. Dan panjenengan menjawab salam saya, lalu membukakan pintu. Ah, masa iya? Coba diingat-ingat lagi. Apa memang seperti itu? Apa ada hal yang lain? Coba diingat-ingat lagi. Lama itu, ya, ceritanya lama. Tak iling-iling nek. Sampai ketika saya mendaki gunung, kesandung itu ya sempat kelingan. Saya di sana kesandung ini. Apa ini yang dimaksud? Wis pokoknya seujungnya akeh lah. Nah, saya ceritakan lebih lengkap lagi. Tapi ujung dari cerita saya itu tadi, ujungnya kan ngetuk pintu, mengucapkan salam. Itu kan ujungnya itu. Masih salah lagi. Benar seperti itu. Coba diulang lagi, diingat-ingat yang teliti, yang jeli, terus ceritakan ulang. Saya ceritakan ulang lebih lengkap lagi, sampai berangkat darinya awalnya tadi. Tapi ujungnya kan tetap sama. Ya. Ketuk pintu, ngucapin salam. Nah terus beliau mengatakan, yakin? Iya, yakin seperti itu. Lah, karena kamu bertamu di rumah saya seperti itu, sehingga saya bisa menjawab salammu dan membukakan pintu rumahku untukmu. Coba kalau prakteknya tidak seperti itu. Misalnya, kamu ketuk pintu, sembari ketuk pintu itu kamu joget. Bung bang bung bung bung. Dia pakai kan sasak ya, pakai gamelan sasak, musik sasak itu. Jadi mulutnya itu mirip dengan gamelan, tapi gamelan sasak sana. Ketuk pintu, bertamu ke rumah saya, ketuk pintu, setelah ketuk pintu itu tadi, kamu nyanyi, kamu joget di depan pintu rumah saya. Atau kamu bertamu di rumah saya, ketuk pintu, ngucapin salam. Setelah ngucapin salam itu tadi, terus kamu membelakangi pintu rumah saya, kamu asik dengan telepon kamu asik memandang pemandangan yang begitu indahnya dari lereng Gunung Rinjani, atau kamu asik berpikir itu, berbicara ini dan lain sebagainya. Menurut kamu kira-kira saya membukakan pintu sama kamu apa enggak? Menurutmu saya akan menjawab salammu apa enggak?
Misalkan saya menjawab salammu dan membukakan pintu untukmu, kira-kira kamu tahu nggak? Itu jawaban dia. Oh, melenggong saya. Yakin. Mak pikir. Saya renungkan, kata-katanya itu saya renungkan. Ketika ketemu saya manggut-manggut. Saya ngerti dan paham apa arti maksud yang dia katakan dan mengetahui kemana arah tujuannya yang dia katakan. Saya langsung manggut-manggut. Berarti yang menjadikan saya tidak bisa menyaksikan Tuhan, apalagi kenal, berarti kelakuan saya selama ini seperti itu ya guru. Dituding gitu. Karo wange emat. Dituding seperti itu. Jadi bukan semua agama, bukan semua keyakinan, bukan semua kepercayaan yang pernah saya kaji yang menjadikan saya tidak bisa menyaksikan Tuhan saya, apalagi mengenal Tuhan saya. Yang menjadikan saya tidak bisa menyaksikan Tuhan saya, yang menjadikan saya tidak bisa mengenal Tuhan saya, adalah kesibukan saya sendiri ketika bertamu ke hadirat Tuhan saya. Wah, ketemu semua ketika saya membaca ini, ketika saya melakukan ritual ini, ketika saya melakukan ini kan saya sibuk sendiri. Jadi Tuhan saya kan tidak punya waktu ya. Menjawab salam saya itu Tuhan saya tidak punya waktu. Misalkan Tuhan saya menjawab salam saya juga nggak tahu karena saking sibuknya saya. Tuhan saya juga tidak punya waktu untuk membukakan, tidak mau sia-sia waktunya sia-sia untuk membukakan pintu buat saya itu, tidak mau Tuhan saya. Karena apa? Karena sayanya egois gitu loh. Sayanya egois. Misalkan karena Tuhan itu kan maha welas, maha asih, maha bijaksana ya. Betapapun saya, artinya Tuhan tetap menjawab salam saya. Tetap membukakan pintu kepada saya. Namun saya tetap tidak bisa bertemu Tuhan. Karena apa? Karena saya sibuk sendiri. Dupanya mati. Bakar lagi, tambahin dupanya. Dupanya mati, dijok mana? Kapan Tuhan punya waktu untuk menyambut saya? Tuhan punya kesempatan untuk nyambut saya, Tuhan punya waktu untuk nyambut saya kapan? Misalnya Tuhan tetap menyempatkan waktu, bagaimana saya bisa tahu lah, wong saya sibuk sendiri. Nah, itu. Lah, diam ketika bersama dia setelah melakukan patrap, ini loh. Itu loh. Itu loh. Nah, kalau panjenengan tidak diam, Tuhan tidak punya waktu buat nyambut jenengan. Semisal Tuhan punya waktu untuk menyambut panjenengan, ya panjenengan tidak akan pernah tahu. Lah wong panjenengannya nggak diem, sibuk sendiri. Wah, itu ilmu, bukan cuma ilmu mahal loh, jauh lagi, Rinjani loh. Nusa Tenggara Barat saya mendapatkannya. Di sana itu saya nggak diajarin puasa, tirakat, baca ini, baca itu. Enggak, cuma berdialog aja. Hanya berdialog itu tadi. Oh, goblok. Aku tak goblok. Dan sejak itulah
Saya tidak mau sibuk sendiri ketika menghadap Tuhan saya. Dan itu saya praktekkan ketika saya mendapatkan ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Nah, Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku saya praktekkan dengan cara seperti itu. Tidak sibuk sendiri ketika, dan ternyata lolos gitu. Nah, nah, tadinya enggak seperti itu. Saya itu orangnya jahat. Di dalam berspiritual saya itu orangnya jahat. Kenapa? Bagaimana tidak saya sebut jahat sendiri? Asli saya sadar asli ini. Rumongso, jahat itu rumongso saya. Bagaimana tidak jahat? Misal contoh saya berdoa di sebuah makam. Pengertian saya di masa lalu itu kuburan itu kan sama dengan rumah. Itu pengertian saya masa lalu. Kuburan itu sama dengan rumah lah, tempat tinggal. Nah, kalau rumah di sini kan tempat tinggalnya manusia hidup. Nah, kalau kuburan kan tempat tinggalnya orang mati itu kan. Nah, gitu. Nah, saya juga mempunyai pemahaman dulu, punya memahami bahwa orang yang sudah mati, ya, raganya ditanam, tapi ini ruhnya kan tetap hidup di sana kan. Nah, kehidupan para ruh ini juga sama seperti kehidupan manusia hidup di dunia ini, ya punya anak istri, punya rumah, punya pekerjaan, punya bisnis, ya kan. Ya ada juga yang istrinya banyak gitu. Saya kan berpikirnya seperti itu dulu. Artinya saya belum tahu bahwa yang namanya ruh itu enggak punya kontol, enggak tahu itu, enggak tahu. Enggak tahu. Pengertian saya dulu kan seperti itu. Jadi saya mikir bahwa makam ini rumahnya si A. Dan saya bertamu di situ, kirim doa, pamrihnya kan apa yang menjadi laku saya bisa bisa mulus, bisa lancar seperti itu kan. Nah, itu saya samakan dengan bertamu dengan orang-orang manusia asli, maksudnya manusia yang masih hidup di dunia itu saya samakan. Nah, ketika saya berdoa di makam itu, beberapa menit kok saya enggak disambut, tak kencingi itu makam. Asum. Nah, kencing itu makam. Bener ini. Lah wong saya jauh-jauh datang dari rumah, enggak gratis lagi kan, pakai angkutan itu kan bayar. Tak rewangi nyoro, ya kan. Saya bela-belain dengan bersusah payah. Kalau makamnya di kota saya enak pakai angkot nyampe. Ini makamnya di puncak gunung, ya kan. Sudah pakai uang, harus berjuang mandi keringat untuk bisa sampai di puncak gunung. Setelah sampai di sana berdoa kok ora digubris. Kurang ajar, matamu picak. Wuyui. Jahat kan saya dulu. Nah, sehingganya itu terjadi beberapa kali sih. Enggak setiap seperti enggak. Itu hanya terjadi beberapa kali. Mungkin para ruh di sana itu kan tahu saya wongnya jahat gitu kan. Makanya saya kalau mendatangi makam, ada kalanya itu saya belum berdoa itu, tapi sudah disambut. Mungkin takut dikencingi itu rumahnya. Sudah disambut bla bla dan lain sebagainya. Nah, akhirnya seperti itu. Lah ini yang menjadikan saya tidak bisa menyaksikan Tuhan saya apalagi kenal. Makam. Hakikatnya kan Tuhan aslinya kan hakikatnya itu. Namun bagi orang-orang yang belum tahu kan melencengnya kemana-mana kan. Melencengnya kemana-mana. Namun betapapun melencengnya, karena itu adalah jalan menuju Tuhan. Pasti bertemu dengan Tuhan kan. Ya. Makam itu ke jalan menuju Tuhan. Ya enggak? Kuburan itu kan jalan menuju Tuhan. Betapapun melencengnya pemahamanmu,
kalau bisa diam, aslinya yang ditemui, aslinya ketemunya kan sama Tuhan. Karena itu jalan menuju Tuhan. Jadi tidak mungkin ketemunya yang lain itu tidak mungkin. Ketemunya pasti Tuhan, karena itu jalan menuju Tuhan. Ini logikanya kan gitu. Tapi kenapa bisa ketemunya selain Tuhan? Ya karena tidak diam itu tadi. Muncul. Lele putuku jaluk nomor piro. Nah, ya kan mandek di situ. Mandek di situ. Sudah. Enggak usah berdoa terlalu lama, enggak sudah. Saya tahu apa yang menjadi keluhanmu. Ya, mau jimat. Ya kan mandeknya sih. Alasannya sibuknya gitu. Kenapa? Karena nggak diem itu tadi loh. Nggak dibiarin gitu loh. Nggak dibiarin. Nah karena nggak punya rokok, merasa nggak punya rokok, dicungi rokok kanggo jimat, wah seneng. Nah, itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah kalau prakteknya seperti itu, ya sampai bokongnya kapalan. Karena duduk terlalu lama. Ya ndak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Lawang sibuk sendiri. Nah selama ini praktek-praktek yang kita lakukan kan seperti itu. Iya emang ya menang ragane kalau sudah selesai berdoa kan ya. Kalau sudah selesai berdoa kan sejenak, mengheningkan cipta sejenak. Wanteng. Tapi kan itu dia. Oh, alah Gusti gobloknya saya gitu. Dulu sampai gitu. Sesederhana itu loh, nggak pakai puasa ya, sesederhana itu. Tur yang memberikan saya ilmu sebegitu tingginya, uang sing wis kempong perot. Malu saya. Sesepele itu ternyata. Selamat sempurna. Andai orang itu sudah mati, selamat sempurna. Misalnya orang sempurna, saya berani bertanggung jawab. Karena dia memberikan ilmu sebegitu tingginya sama saya. Sepele kan ceritanya kan. Tapi itu menjawab semua loh. Menjawab semua. Luar biasa sekali itu orang. Ya gitu. Ya karena belum terlatih, belum terbiasa. Saya juga sama. Setelah mendapatkan penjelasan dari mbah tersebut, kan langsung saya praktekkan. Bahkan saya kan sempat nginep di rumahnya. Akhirnya ketika di situ kan saya praktekkan. Jadi yang biasanya mulai dari ilahi aja. Itu sudah saya langsung wah tapi keri, pengen bacain tapi wah tantangan karena sudah jadi kebiasaan kan, koyok gak marem ngono nek ora semene maca iki ping semene itu koyok gak marem gitu, tapi tetap sampai tak geget pakai gigi. Langsung itu ndak gampang Mas. Tanpa saya jepit dengan gigi bisa diam. Sama saja. Tapi karena saya mau melatihnya agar supaya menjadi terbiasa kan, terus lama-lama bisa Mas. Bisa. Dan ternyata kesimpulannya itu tidak serumit yang kita pikirkan selama ini.
kesimpulannya ternyata betapapun ruwetnya pikiran kita adalah tidak mempermasalahkan. Ya, apa angel tidak mempermasalahkan itu apa angel? Ya kan? Doing, matur suwun, doing, matur suwun, doing, no problem, doing. Mau ngono tok, cuma gitu tok. Ya. Yang namanya manusia hidup dalam keadaan tidak tidur, ya memang seperti itu, Mas. Ya memang seperti itu. Selama kita tidak tidur, maka selama itu otak kita akan aktif. Gak iso dinonaktifkan, gak iso. Kecuali ditembak otak, baru bisa nonaktif gitu. Bisa nonaktif. Selama kita tidak tidur, misalkan 24 jam kita tidak tidur, maka 24 jam itu otak kita aktif. Hati kita aktif, kelamin kita aktif. Perkaranya dijadikan masalah apa enggak? Dipermasalahkan apa enggak? Lah diam yang dimaksud di sini adalah tidak mempermasalahkan seluruh proses itu tadi kan? Oke? Jadi bukan itu ini. Jadi raganya diam, tapi pikirannya ke sana-sana. No problem. Walaupun pikiran saya ke sana-sana, saya kan tidak mempermasalahkan. Selesai. Pikirannya satu. Badannya diam, pikirannya satu. Enggak banyak. Dan pikirannya di sini, enggak ke sana-sana. Tapi dipermasalahkan. Goroh. Sama saja dengan bohong. Lebih baik banyak pikirannya karena kita manusia hidup. Logisnya manusia hidup memang banyak pikirannya. Tapi tidak mempermasalahkan. Jadi no problem. Ngono tok. No problem. Jadi dua hal yang saya motivasikan kepada panjenengan di dalam manekung, di dalam gembleng itu sudah teruji, Mas. Sudah teruji. Nggih. Kalau tenang tadi bisa Pak dipahami. Lah iki urung iso dipahami. Karena semakin lama duduk malah semakin gimana ya? Ya iya, memang semakin gimana gitu. Nah, sekarang sekarang jawabannya itu panjenengan mempermasalahkan apa tidak? Itu tok jawabannya gue. Kalau panjenengan tidak mempermasalahkan, panjenengan tidak sesuatu, ya berarti panjenengan diam itu. Berarti panjenengan tidak bisa diam di situ. Kuwi tok, Mas. Apa? Rumah sana sampean diam itu gitu. diam yang dimaksud itu seserana itu loh. Sesederhana itu loh. Iki sesesane nggawene loro marai sing gawene ilaku keteko. Sesederhana itu aslinya. Tidak mempermasalahkan dengan apa yang sedang dialami ketika bersamadi. Nah, itu diam. Intinya di situ. Terus apa jadi kita bisa lama semedi itu ketika kita memang sudah terlatih diam, tidak mempermasalahkan apa-apa. Iya. Lah untuk bisa tidak mempermasalahkan ini butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Artinya ketika panjenengan sudah tidak mempermasalahkan apapun kejadian ketika panjenengan bersama, aslinya wis suwi lho iki. Jenengan duduk itu sudah lama loh itu. Karena kita terbiasa mempermasalahkan apapun. Untuk bisa tidak mempermasalahkan, ini kan butuh proses. Ketemu dengan tidak mempermasalahkan lagi. Ya ini kan udah lama jenengan duduk itu. Darahnya apa?
Dan ketika panjenengan bertemu dengan tidak mempermasalahkan, selama apapun jenengan duduk, menyelesaikan samadhi itu enjoy banget, Mas. Nggak ada beban, nggak capek, nggak kecut. Itu enjoy banget. Karena apa? Karena dimulai pada saat itu jiwa raga panjenengan itu terbebas dari semua masalah. Jadi semua masalah itu rontok semua. Karena panjenengannya tidak mempermasalahkan. Nggak bisa melekat pada jenengan. Jadi ringan banget, enteng banget, fresh, enak, plong. Kayak gitu. Iya, drengkoyong ngono kan, drengkoyong. Karena masih ada pemaksaan di situ. Ya enggak apa-apa, memang prosesnya harus seperti itu. Tidak mempermasalahkan itu kan enggak gampang, Mas. Iya. Tidak mempermasalahkan itu enggak gampang. Sayur kurang garam aja dipermasalahkan kok, ya enggak gitu. Tuh. Kita terbiasa di situ. Padahal bisa tutup poin kan di situ. Sayur kurang jalan, oh bisa jadi garamnya memang habis kan. Selesai. Tapi kan kita enggak puas kan kalau enggak mempermasalahkan, enggak puas. Iki bengi dilakeni kok jangan. Kalau tidak mempermasalahkan enggak puas kan. Artinya kepuasan kita itu terbiasa diobati dengan mempermasalahkan. Jadi kalau enggak mempermasalahkan itu enggak kuat. Enggak marem gitu loh. Nah, semakin banyak masalah ya semakin abot. Semakin berat karena beban kan. Beban. Dan ketika kita tidak mempermasalahkan, nah tubuh kita itu licin dan masalah-masalah ini tidak iso nemplek, melunjuk melorot tapi. Jadi berlatih untuk diam itu prakteknya adalah tidak mempermasalahkan apapun yang panjenengan alami selama bersamadi. Tanpa paksaan. Ya nggak ada kaitannya tanpa paksaan. Nggak ada. Ini terlepas dari terpaksa atau tidak terpaksa. Melatih diri, intinya melatih diri. Jadi untuk bisa diam itu maksud saya belajar dari tadi kan udah mulai kan. Udah mulai belajar untuk diam. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Iya. Bisa. Saya paksakan untuk nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Panjenengan harus belajar tidak mempermasalahkan. Kalau panjenengan sudah bisa tidak mempermasalahkan, sudah diam itu, udah diam jenengan. Dan bakal tidak jadi masalah pasti. Iya, pasti tidak akan jadi masalah. Kan apapun kejadian di dunia ini kan asalnya kan dari pikiran kita kan. Nah, kalau pikiran kita mempermasalahkan, ya masalah. Samadhi. Ingat rumah, sholat popo, selamat. Ingat, no problem. Itu kan praktek tidak mempermasalahkan kan seperti itu. Prakteknya kan gitu. Ingat itu. Rapopo. Prakteknya kan seperti itu. Nah, mempermasalahkan ini kan kebiasaan cara kerjanya otak kita. Lah ini harus diubah. Cara kerja otak kita ini harus diubah. Dari suka mempermasalahkan jadi tidak mempermasalahkan. Karena semua kehidupan itu bermula dari situ. Iya, dari pikiran kita sendiri. Karena apapun, rentetannya, apapun yang dipikirkan oleh otak kita, ini akan dicerna oleh batin kita. Nah, apapun yang dicerna oleh batin kita, ini mengalir bersama aliran darah kita ke seluruh tubuh kita. Apa yang dicerna oleh batin tadi.
Nah, kalau seluruh tubuh kita sudah teraliri dengan apa yang dicerna oleh hati kita ini tadi, titiknya kan keluar ke sini. Kalau nggak jadi uyuh, jadi beol, atau jadi kentut. Akhirnya kan di situ. Akhirnya apa? Artinya apapun yang dicerna oleh hati kita itu akan diwujudkan oleh kelamin kita. Nah, kalau kita berpikir racun, berarti hati kita akan mencerna racun. Nah, racun yang dicerna oleh hati kita ini kan mengalir bersama aliran darah di sekujur tubuh kita. Artinya seluruh tubuh kita kan teracuni. Metune apa? Anyang-anyangan, kembung. Iya, wis macam-macam. Nah, itu rentetannya seperti itu. Makanya bentuk motivasi dari saya, jaga pikiranmu. Nah, di sana ya. Itu bagian dari menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Karena kehidupan manusia di dunia ini bermula dari situ. Otak kita itu luar biasa, melebihi komputer bahkan. Nah, melebihi komputer. Artinya kalau kita bisa menguasai otak kita, menguasai komputer, ngetik itu terlalu gampang. Sambil dolanan HP ini bisa ngetik ini. Nah, kalau panjenengan sudah ahli komputer, nah komputer itu kan iya sak menit ini. Tapi bisa apa saja loh dengan komputer itu panjenengan. Dengan komputer itu panjenengan bisa apa saja. Bahkan mengetahui rahasia-rahasia negara. Pin bisa panjenengan hanya dengan komputer ini gambaran daripada otak kita. Nah, otak kita itu melebihi komputer ini loh. Coba kalau komputer itu dipenuhi dengan masalah. Antivirus apapun tidak mampu melawan. Akhirnya seperti itu. Oke? Kesimpulannya, untuk bisa menyaksikan Tuhan dan mengenal Tuhan itu siapa, apa, dan bagaimana, maka hentikan seluruh kesibukanmu. Gitu ya. Kesimpulannya gitu kan. Hentikan seluruh kesibukan otakmu. Hentikan seluruh kesibukan hatimu, hentikan seluruh kesibukan kelaminmu. Alias diam. Tidak mempermasalahkan apapun. Untuk bisa diam, tidak mempermasalahkan apapun. Kedua, kesimpulannya, untuk bisa tenang, nyaman, bahagia, sukses, berhasil, selamat, bahkan sempurna, apa tadi? Jangan sibuk tentang masa lalu, jangan sibuk tentang masa depan. Jadilah dirimu sendiri pada saat ini. Gitu dong. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan begitu kita tidak sibuk lagi tentang masa lalu, kita tidak sibuk lagi tentang masa depan. Alias bisa konsekuen, fokus, menyadari saat ini. Saat ini terus yang disadari. Saat ini kan terjadi di mana-mana kan. Tetap tersadari terus. Dengan begitu akhirnya kita bisa mengucapkan terima kasih, mensyukuri, bisa mensyukuri. Matur suwun, aku iso ngene, aku iso ngalami ngene, matur suwun. Tersadari semua saat ininya itu tadi.
Tidak terganggu masa lalu, tidak terganggu masa depan. Nah, di sini kita sudah dapat situ. Barang siapa bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmatnya. Keren kan? Oke. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ini kadang panjenengan sedang berulang tahun. Ini sebenarnya Mas Ahmadnya nggak tahu ya. Jadi intinya kejutan lah, kejutan untuk Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad sedang berulang tahun ke 31. Ahmad, itu kejutan dari Mas Yudi diterima. Masuk situ. Ya. Ayo tiup lilinnya, orang ulang tahun kan gitu toh. Selamat. Memang kok dibelah terus ditutup. Itu conya yang mau ikut capin. Spesial. Dipotong nang ora cukup.
Bang Joni kok ora ketung. Bang Joni juga punya hak. Bang, Bang Joni, Sini dulu. Sini dulu.